seorang ukhti ini Ustaz, saat saya dicerai sama suami, saat masih masa iddah, kami berhubungan badan kembali karena masih satu rumah, bahkan satu tempat tidur. Tapi suami ngotot tidak mau rujuk. Dan sekarang saya sudah lewat masa iddah Ustaz. Mantan suami bilang akhir atau awal bulan ini saya akan mengurus ke pengadilan agama. Pertanyaannya Ustaz, apakah kami berzina ataukah bagaimana Ustaz? Mohon bantuannya. Kita harus paham tentang macam-macamnya talak, ya, dan ini termasuk ilmu yang wajib diketahui bagi orang yang mau menikah, apalagi sudah menikah. Mau menikah, dia harus tahu bagaimana syarat sahnya nikah dan bagaimana syarat sahnya tolak dan apa yang berhubungan dengan tolak. Talak ada dua. Ada tolak raj'i, ada tolak bain. Tolak raj'i adalah talak satu atau talak dua. Satu dan dua ini baik dalam waktu yang bersamaan, saya cerai kamu 2 kali, atau dalam waktu yang berbeda, sekarang emosi tukaran, berkelahi, saya tarak kamu, seminggu 2 minggu sebulan lagi berkelahi lagi, ngomong lagi, saya cerai kamu. Ini dua, satu atau dua. Ini namanya tolak raj'i jika tanpa uang dalam perceraian itu. Artinya uang yang kembali kepada si zauj, si suami. Nanti ada pembahasannya. Talak yang semacam ini, dan inilah paling banyaknya perceraian yang terjadi. Tolak raj'i, emosi, si istri minta ceraikan saya, si suami bilang kalau itu mau kamu, iya saya ceraikan kamu. Jatuhlah talak raj'i. Hukum talak raj'i, bisa kembali lagi ke pernikahannya hanya dengan ucapan saya kembalikan kamu dalam pernikahan saya, diucapkan. Baik si istri itu tahu ataupun tidak tahu, ada saksi maupun tidak ada saksi. Si istri ridha diraj'i, dikembalikan, maupun tidak ridha. Isinya udah benci, udah gak kuat sama yang laki, gak mau kembali. Si suami kepingin kembali, ngomong saya kembalikan istri saya ke dalam pernikahan saya, tidak ada saksi. Istrinya gak mau, tetap kembali. Selama si suami ngomong saya kembalikan kepada pernikahan saya, maka dia langsung otomatis kembali menjadi istrinya. Tapi ini sebelum iddah selesai, 3 kali suci. Kalau iddah selesai belum dia kembalikan ke dalam pernikahannya dia, maka yang tadinya raj'i berubah menjadi bain, nggak bisa lagi kembali kecuali dengan nikah, saksi, wali, dan seperti nikah pertama. Tapi tidak harus ada orang lain yang menikahi dia dulu, karena masih 1 ataupun 2. Ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Raj'i ini harus diucapkan, saya kembalikan kamu atau saya kembalikan istri saya dalam pernikahan saya. Harus, wajib, yang muktamad. Berhubungan selayaknya suami istri tanpa mengucapkan saya kembalikan istri saya dalam pernikahan saya di masa iddah seperti yang ditanyakan tadi, apa hukumnya? Haram. Tapi
ada pendapat yang mengatakan jika ditalak raj'i kemudian berhubungan walaupun tidak mengucapkan, hubungan itu diposisikan kedudukannya seperti kedudukan dia mengucapkan saya kembalikan lagi. Jadi raj'i mu'tamad harus diucapkan. Tapi ada pendapat mengatakan walaupun tidak diucapkan, kalau si istri itu dipanggil dan diajak mantan istri itu dipanggil dan diajak berhubungan, ya sama aja dengan niat kembali dia. Hukumnya gimana? Ya berarti jadi istri lagi. Hubungan intim seperti dia mengucapkan saya kembalikan istri saya dalam pernikahan saya. Tapi ini pendapat. Yang afdal dan yang aman, ucapkan. Kenapa sih? Anda mau berhubungan sama istri Anda, kenapa Anda nggak mau mengucapkan gitu aja? Apa susahnya? Saya kembalikan istri saya dalam pernikahan saya, selesai. Apalagi satu rumah, apalagi satu ranjang lagi, dan niat cerai ini. Ucapkan supaya Anda aman. Semua pendapat mengatakan Anda sah. Nah, jika tidak Anda ucapkan dan Anda langsung berhubungan dengan istri yang sudah Anda cerai, tidak Anda ucapkan terlebih dahulu rujuk kembali, maka mu'tamad, pendapat yang kuat, haram hubungan itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan hubungan itu menjadi seperti rujuk, kembali kepada jadi istrinya lagi. Maka jika Anda berhubungan dengan istri yang sudah Anda cerai dalam masa iddah dan talaknya 1 atau 2, hubungan itu menurut pendapat ini menjadi rujuk, itu dia menjadi istri Anda lagi. Tapi saya sarankan cepat ucapkan rujuk supaya Anda bebas dari pendapat yang mengharamkan. Status saya gimana Habib? Ya Anda istrinya udah, kembali lagi jadi istrinya. Dia mau ngurus surat perceraian, itu cerai baru, harus diucapkan lagi. Karena yang cerai yang lalu selama 1 atau 2 kali dengan hubungan itu menurut pendapat ini menjadi istrinya lagi. Kalau mau cerai lagi ya cerai baru. Saran saya, selama Anda masih bisa berkeluarga, apalagi punya anak, lebih baik jangan Anda cerai. Perbaiki yang ada. Perbaiki yang ada. Yang baru belum tentu lebih baik dari yang ada. Kecuali kalau sudah tidak bisa diperbaiki lagi, halas, syariat membolehkan. Jika tidak bisa diperbaiki lagi, selama bisa diperbaiki lagi, perbaiki itu lebih afdal. Karena perceraian bukan menyelesaikan masalah. Udah cerai aja supaya selesai. Lah, salah. Perceraian membuka pintu masalah. Dengan cerai akan timbul masalah demi masalah. Lebih berat daripada Anda sabar bertahan dengan keluarga Anda. Jangan Anda kira dengan cerai akan selesai masalah. La. Syekh Al-Mutawalli, seorang saleh, beliau mengatakan perceraian membuka pintu masalah. Maka orang tua, keluarga, saudara, hendaknya Anda jangan sekali-kali mendukung anak Anda atau saudara Anda untuk melaksanakan perceraian dengan masalah-masalah yang tidak ada artinya, yang bisa diperbaiki dengan alasan supaya anak saya bebas, anak saya selesai masalahnya. Lah, hendaknya Anda memperbaiki dan memberi dia nasihat untuk bertahan dan sabar dan mencarikan solusi masalah yang ada di keluarga. Karena tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Semua keluarga dengan masalah yang masing-masing dan berbeda-beda. Perceraian membuka pintu masalah, bukan menyelesaikan masalah.